Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pasca IPB, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia dan selalu semangat tentunya ya. Kembali lagi di podcast Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Nah, sebelum kita mulai podcast hari ini, saya ingin menyampaikan informasi bahwa Pasca Sarjana telah membuka pendaftaran semester genap tahun akademik 2021 dan 2022 yang telah dibuka kemarin tanggal 29 Oktober sampai nanti 29 Desember 2021. Jadi untuk sahabat pasca yang ingin sekolah pasca melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi atau pasca sarjana, buruan daftar ya, jangan sampai ketinggalan. Info selengkapnya bisa dilihat di medsos kami. Nah, untuk kamu yang masih bingung program studi apa yang akan dipilih, hari ini kita akan mengulik nih salah satu program studi yang ada di sekolah pasca sarjana, yaitu program studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Untuk itu telah hadir bersama saya di sini Ketua Program Studi Doktor Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Profesor Dr. Insinyur Widiatmaka DEA. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Suli, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Yang penting itu ya Pak ya, kita sehat dan tetap ceria ya Pak ya. Baik ya, betul Mbak Suli. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak mengenai program studi PSL. Nah, kita langsung ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Baik, monggo. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit nih Pak sejarah mengenai PSL, mulai kapan berdirinya mungkin ya Pak ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Suli ini untuk kesempatannya ya. Tapi sebelum menjawab pertanyaan pertama ini, saya kira saya ingin menekankan tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Suli. Jadi ini program studi ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya ini program doktor ya. Ini kita membuka untuk semester genap tahun akademik 2021-2022. Bahkan sebetulnya sekarang sudah dibuka ya. Iya, sudah Pak. Sejak tanggal 29 Oktober dan akan ditutup nanti tanggal 29 Desember. Ini adalah untuk yang perkuliahan pertamanya nanti semester genap yang akan mulai bulan Januari. Betul. Nah, biasanya kan kita membuka untuk yang perkuliahannya adalah semester ganjil ya. Tapi itu tetap, tapi ini kita tambahkan ya, agak istimewa tahun ini. Kita buka untuk baik semester genap maupun semester ganjil karena memang ya cukup banyak peminat yang ingin segera memulai perkuliahannya. Itu untuk soal pendaftaran tadi. Nah, kalau soal sejarah tadi, kembali ke pertanyaannya Mbak Suli soal sejarah. Jadi program studi ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan ini, atau lebih tepatnya sekarang kalau di IPB itu lebih kenal disebut PSL ya. Iya. Itu didirikan tahun 1975. Nah, pada waktu itu PS ini merupakan PS Pasca Sarjana yang pertama di Indonesia. PS Pasca Sarjana yang pertama di IPB. Nah, karena PS Pasca Sarjana yang pertama di IPB, kemudian PS Pasca Sarjana IPB adalah pertama di Indonesia. Nah, boleh dikatakan dia adalah yang pertama juga di Indonesia kalau begitu kan. Nah, oleh karena itu ya kita sudah, waktu itu didirikan pada tahun 1975 dengan magisternya S2, kemudian tahun 1976 S3-nya. Ya, jadi kita sudah 45 tahun lah ya, sudah matang dan dewasa ya Pak ya berarti. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Pak. Kalau PSL sendiri kampusnya di mana Pak? Dan kalau sekarang kan kalau mahasiswa mau daftar biasanya menanyakan akreditasinya bagaimana gitu, seperti itu Pak. Gimana Pak? Iya, saya kira penting ya. Jadi soal kampus tempat kuliah kita saat ini di kampus IPB Baranang Siang. Kalau IPB itu secara umum kan memang di Darmaga. Ya. Tapi kalau dari sejarahnya memang kita dulu berdiri tahun 1963 itu di kampus Baranang Siang ya. Kemudian sempat kita berada di kampus Darmaga juga, tapi sejak tahun 2010 ini kita pindah kembali ke kampus Baranang Siang, meskipun infrastruktur IPB keseluruhan memang di Darmaga. Tapi kita, saya kira lebih mendekat juga ke konsumen ya. Jadi di kampus Baranang Siang saya kira kalau untuk teman-teman yang dari Jakarta saya kira relatif mudah. Nah, kemudian soal status akreditasi ini saya kira penting ya. Jadi PSL ini baik S2 maupun S3-nya itu terakreditasi A ya.
Jadi ini sejak tahun 2012 sudah 2 atau 3 kali akreditasi kita selalu dapat A. Namun untuk sistem akreditasi yang sekarang, yang baru ini mulai tahun 2020 kalau nggak salah atau sebelumnya, itu ada sistem akreditasi yang baru yang tertingginya adalah unggul. Nah, kita sedang mengajukan supaya kita dapat dengan sistem akreditasi yang baru. Jadi saya kira demikian, Mbak Suli. Untuk keduanya ya Pak ya, untuk magister maupun dokter itu PSL akreditasinya A ya. Wah, bagus ya Pak ya. Dan untuk dari tempat perkuliahannya dekat ke kota ya Pak ya? Ya, saya kira itu ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau main ke Baranang Siang, ada mall, tapi kita juga tentu kampusnya relatif lebih tenang karena di sebelahnya ya. Jadi, ya betul, lebih dekat juga ya Pak ya untuk jarak dari mana-mananya. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih Pak, ciri khas dari PSL IPB itu apa Pak? Nah, jadi PSL IPB ini adalah sebuah program studi yang kita sebut sebagai multidisiplin ya. Jadi kalau di IPB itu ada yang pertama program studi monodisiplin. Monodisiplin itu artinya ilmunya tertentu itu biasanya berada di bawah fakultas dan departemen. Kemudian ada juga yang oligodisiplin, itu di bawah fakultas tapi departemennya interdepartemen. Nah, kalau PSL ini multidisiplin artinya dia berada langsung di bawah IPB. Artinya semua fakultas maupun semua departemen di IPB ikut mengasuh. Nah, dalam hal ini pengelolanya adalah Sekolah Pasca Sarjana IPB. Nah, kenapa itu multidisiplin? Multidisiplin artinya dari berbagai disiplin ilmu kemudian kita mengintegrasikan dalam sebuah pendekatan yang sifatnya antar berbagai keilmuan begitu yang diolah menjadi sebuah pendekatan yang multidisiplin tadi ya. Itu saya kira ciri khas PSL, sehingga yang bisa masuk ke PSL ya dari berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan ilmu lingkungan. Karena kalau kita bicara soal lingkungan kan memang luas ya. Nah, tentu saja ya tentu ada batasan-batasan, tidak semua bisa dipelajari. Saya kira begitu Mbak Suli ya. Oke. Berarti dari kalau dari segi disiplin ilmunya PSL merupakan multidisiplin ya Pak ya. Karena betul. Jadi jangan khawatir nih untuk sahabat pasca yang memiliki background mungkin yang penting masih ada hubungannya dengan lingkungan ya Pak ya. Betul, itu insya Allah masih bisa belajar di PSL ya Pak ya. Nah, kalau untuk dosennya berarti dari gimana ya Pak? Dosen PSL itu sendiri? Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, ini kan karena sebuah program studi yang multidisiplin, maka dosennya kalau dosen PSL ini berasal dari berbagai fakultas maupun departemen di IPB. Nah, total kita ada 70 dosen ya, 35 mengajar di S2 dan 35 mengajar di S3. Nah, kalau untuk program doktor sendiri dari 35 dosen itu 27 diantaranya guru besar. Nah, jadi bisa dibayangkan Pak Suli, sekitar 75% dosen program doktor IPB itu guru besar. Dan pendidikannya berasal dari berbagai universitas dari dalam maupun dari luar negeri. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar dan ini saya kira tidak diragukan lagi ya. Kompetensi para pengajar ya, dari berbagai departemen maupun fakultas yang ada di IPB. Bahkan ada beberapa juga dari luar yang kita hire memang khusus untuk mengajar juga beberapa mata kuliah. Yang untuk menjadi dosen tamu ya Pak ya? Ya, jadi dosen tamu misalnya Ibu Menteri Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga kan jadi dosen tamu sebelum beliau sibuk juga. Demikian juga ada beberapa dosen dari Kementerian PUPR juga yang ikut mengajar dari kita. Jadi sehingga kompetensinya mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dari mahasiswa PSL sendiri itu ya Pak ya, dengan adanya dosen tamu dari luar. Nah, kalau dari mahasiswanya datang dari berbagai disiplin ilmu itu ya tadi ya, untuk pembelajaran itu gimana Pak? Atau nanti penelitiannya mereka itu seperti apa? Itu harus belajar semua atau gimana? Nah ya, jadi tentu tidak begitu ya Mbak Suli, pengertiannya multidisiplin itu tadi saya sampaikan bisa datang dari berbagai disiplin ilmu, tapi tentu seorang mahasiswa tidak lalu harus diberikan atau harus belajar
semua semuanya, ilmu. gitu. Ya kan manusia itu terbatas ya. Iya. Nggak bisa kalau otak kita yang terbatas disuruh belajar semua kan tidak bisa. Jadi yang kita pelajari dalam aspek teori itu adalah pendekatannya atau metodologinya terutama. Kita misalnya ada metodologi yang sifatnya integratif ya, misalnya dengan menggunakan pendekatan sistem atau dengan permodelan atau dengan yang lain-lain alat yang nanti digunakan oleh mahasiswa nanti digunakan tetap di bidang ilmunya. Oke. Tapi secara integratif juga dengan bidang yang lain. Jadi misalnya begini, kalau di monodisiplin kan kita kalau belajar ekonomi saja. Kalau belajar tentang peternakan saja. Tapi kalau di multidisiplin ini dengan metodologi yang sifatnya komprehensif, kita melakukan pendekatan multidisiplin untuk mengintegrasikan aspek ekologi, aspek ekonomi, aspek sosial dalam sebuah metodologi yang integratif. Misalnya pendekatan sistem. Jadi saya kira mahasiswa jangan khawatir terus disuruh belajar semua, tentu tidak bisa. Tapi tetap di bidang ilmunya, hanya metodologinya kita kembangkan sedemikian supaya mahasiswa memahami sesuatu yang sifatnya integral dan menuntun untuk melakukan analisis yang kita sebut sebagai keberlanjutan ya, sustainability ya. Sustainability development itu ya Pak ya. Nah berarti jangan takut nih jadi sahabat Pasca ya, bukan berarti masuk PSL multidisiplin jadi harus tahu semuanya dong nih gitu kan, tapi tidak, jadi hanya di metodologinya ya Pak ya selama secara sistem, tapi untuk ilmu dasarnya sendiri nanti untuk penelitian bisa disesuaikan dengan ilmu dasar yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Betul, saya gitu kira ya, Pak demikian ya. Mbak Suli ya. Nah sekarang untuk syarat-syarat nih Pak untuk masuk ke PSL itu susah nggak sih Pak? Saya kira nggak susah ya, tapi memang semua kalau kita mau masuk universitas, mau masuk kemanapun tentu ada syarat-syaratnya. Nah untuk masuk ke program doktor PSL ini syaratnya memang harus lulusan S2 ya, nggak bisa kalau S1 langsung masuk program doktor kan. Iya Pak. Harus lulusan S2 dari disiplin ilmu yang relevan dengan ilmu lingkungan. Bisa ilmu-ilmu dari kehutanan, peternakan, eksak yang ekonomi dan sebagainya yang memang dibutuhkan untuk pembahasan lingkungan ya. Tidak harus eksakta juga, tapi juga bisa sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan lingkungan. Bahkan ada mahasiswa kita juga yang berasal dari hukum, karena kita ada juga kan hukum lingkungan gitu ya. Betul. Nah, jadi Lingkungan diperlukan. juga bersinggungan dengan Tapi kalau syarat secara formalnya adalah IPK ya. IPK-nya kita mensyaratkan 3,0. Tapi jangan khawatir juga kalau di bawah 3,0 asal masih di atas 275 itu kita bisa terima dengan status percobaan, nanti kita evaluasi lebih detail begitu ya. Okay. Lalu ada juga tes potensi akademik, ada yang lain-lain. Saya kira bisa dilihat secara detailnya di websitenya ya, ada website. Jadi kita ada website pendaftaran untuk sekolah pasca sarjana itu di admisi ya. IPB ACID ya. Oke, sahabat Pasca, untuk syarat-syaratnya bisa dilihat di admisi.ipb.ac.id seperti itu ya Pak ya. Kalau untuk bahasa Inggris PSL sendiri ada menginginkan nggak mensyaratkan harus berapa gitu Pak? Nah, jadi kalau untuk bahasa Inggris ini tidak menjadi syarat ya Mbak Suli, karena kita kan namanya lembaga pendidikan tuh nggak boleh membeda-bedakan. Jadi bahasa Inggris biasanya tidak menjadi syarat masuk karena kita memang wajib untuk mendidik mahasiswa menjadi ahli dan pintar berbahasa Inggris juga. Betul. Jadi tidak menjadi syarat masuk, tapi nanti jadi syarat keluar. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama baik mahasiswa maupun institusi untuk bisa mendidik mahasiswa juga untuk belajar bahasa Inggris, misalnya kita dengan textbook yang ada dan sebagainya, dan memang ada mata kuliah khusus juga bahasa Inggris. Dan jadi kalau juga ya Pak ya untuk yang sudah bahasa Inggrisnya bagus ya lolos, nggak usah ujian lagi bahasa Inggris. Tapi kalau yang bahasa Inggrisnya belum bagus boleh masuk tetap, jadi tidak menjadi syarat masuk.
tapi nanti ikut kuliah bahasa Inggris sampai lulus. Saya kira demikian ya. Ya, karena bahasa Inggris diperlukan untuk nanti penulisan jurnal juga Betul terutama sekali ya Pak ya. ya, untuk jurnal dan sebagainya. Jadi untuk syarat bahasa Inggris bisa dilihat nanti di website pendaftaran ya Pak betul, ya. Persyaratannya berapa yang diminimalkan. Seperti itu. Nah, untuk syarat mana sebentar ya? Untuk kuliah dokter nih Pak, susah nggak sih Pak kuliah dokter itu Pak? Iya, sebetulnya dibilang susah juga enggak Mbak Suli. Jadi kalau mau berminat jadi dokter, saya kira welcome ya. Kita mendorong dan mendorong mahasiswa untuk bisa masuk dan jadi dokter. Jadi sebetulnya tidak terlalu sulit juga. Jadi secara formal kuliah di program dokter itu kan 6 semester kalau di IPB ya. Normatifnya 6 semester, artinya itu normatif. Walaupun nanti ada waktu maksimal yang dibolehkan. Dari normatif itu 2 semester itu teori. Oh, teori 45 hanya 2 semester ya, saja. Teori 45 SKS. Lalu yang tadi kalau 6 semester berarti 4 semester itu penelitian ya. Penelitian bersama komisi pembimbing. Okay. Nah problemnya nanti mahasiswa apakah penelitiannya selesai nggak 4 semester gitu. Oleh karena itu ya kalau rajin saya kira banyak juga lulusan kita yang bahkan program dokter yang hanya 2,5 tahun sudah selesai banyak. Ada ya Pak ya? Tapi ya yang terlambat juga banyak. Tapi ya saya kira kita mendorong percepatan nih. Jadi ada waktu maksimumnya memang 10 semester yang dibolehkan. Ya, tapi normatif tadi 6 semester, jadi cepet kok Mbak Suli jadi dokter, ya, nggak terlalu susah juga. Sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Pasca Sarjana sendiri ya Pak ya, untuk lulus Pasca Sarjana kan mencanangkan namanya gerakan lulus tepat waktu di sekolah Pasca Sarjana. Jadi Pak Dekan maupun Pak Rektor sendiri saya kira mendorong juga ya, supaya kita jangan lama-lama ke sekolah itu. Jadi supaya bisa ilmunya segera diaplikasikan ya di masyarakat begitu ya. Iya, betul. Nah, untuk program Pasca Sarjana lulus tepat waktu sendiri itu kan 3 tahun ya Pak ya. Yeah. Dan kurikulumnya pun sudah dirancang sedemikian rupa ya Pak ya. Betul, untuk mahasiswa dapat selesai dengan tepat waktu, yaitu tadi kuliahnya pun hanya 2 semester ya Pak ya. Iya, 2 semester lalu dilanjutkan dengan diharapkan kuliah, tugas akhir penelitian 4 semester itu diharapkan penelitian dan tugas akhir semua selesai ya Pak ya. Nah, untuk upaya mempercepat dan mensukseskan gerakan lulus tepat waktu ini Pak, upaya apa yang diindikkan oleh PSL? Nah, saya kira kita di samping memberikan kuliah tentu ada aturannya dan ada metodologinya supaya bagaimana lebih cepat ditangkap oleh mahasiswa ya. Ada teknologi yang baru sekarang, jadi itu kita terapkan. Tapi di samping itu juga kita menyelenggarakan juga training tambahan untuk mahasiswa. Jadi misalnya saat ini kita di program dokter PSL ini kita sedang mengadakan training di luar kurikulum. Mahasiswa itu diberikan kuliah tambahan tapi tidak masuk di dalam kurikulum, khusus untuk pengolahan data, untuk permodelan dan sebagainya, dan semua itu dibiayai oleh IPB. Jadi saya kira itu menjadi faktor keuntungan bagi mahasiswa. Kemudian juga kita punya jurnal sendiri kan. Kalau untuk lulus program doktor ataupun program magister itu wajib sebelum ujian itu harus publish ya. Betul. Kalau program doktor ada jurnal nasional dan internasional. Nah, paling tidak untuk jurnal nasional kita punya namanya Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Itu sudah terakreditasi SINTA ya, SINTA 2, sehingga itu juga bisa digunakan oleh mahasiswa untuk publikasi di situ juga. Lalu juga ada fasilitasi peralatan, bahkan juga kita mendapatkan bantuan untuk peralatan ini dengan kerjasama dengan berbagai institusi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk dari luar negeri kita tergabung dalam Erasmus Plus ya, konsorsium 7 negara ya. Jadi PSL IPB bagian dari konsorsium 7 negara dan 9 universitas yang mendapat bantuan dari Uni Eropa, sehingga peralatan kita relatif adalah untuk mendukung penelitian mahasiswa. Saya kira hal-hal demikian
mudah-mudahan bisa mempercepat kelulusan mahasiswa ya. Oh iya, bagus sekali ya Pak ya, banyak upayanya ya Pak ya, tadi mulai dari training, terutama itu untuk membantu mahasiswa dalam hal setelah penelitian ya Pak ya, Ya, dalam betul, hal ya. mengolah data itu Ya. akan sangat membantu sekali, dan terutama untuk jurnal ya Pak ya, jadi Betul, mahasiswa ya. tidak perlu susah-susah lagi gitu Ya. mencari jurnal di luar, tapi di PSL sendiri sudah Di ada PSL jurnal. sendiri ada, tapi yang- tentu jurnal di luar juga welcome ya, jadi Iya, tidak boleh. harus di PSL. Betul. Ini Tapi PSL untuk sendiri membantu saja. membantu Ya, ya, untuk oke. mahasiswanya, jadi tidak perlu berlama-lama keluar gitu. Nah, untuk sekarang untuk lulusannya nih Pak, lulusan PSL itu diharapkan akan memiliki kompetensi apa? Ya, kalau kompetensi itu disebutkan ya di dalam penyebutan kompetensi dari program studi. Jadi misalnya kalau saya bacakan ini agak panjang nih Mbak Suli nih. Lulusan yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, yang mampu dan seterusnya ya. Tapi yang penting di bagian akhirnya, jadi artinya lulusannya ini mampu memecahkan masalah pembangunan. Kira-kira begitu. Yang menggunakan kearifan lokal maupun teknologi terkini. Jadi meskipun kita maju, jangan ditinggalkan itu kearifan lokal. Lalu karena ini program doktor, maka yang penting juga karya ilmiah atau hasil penelitiannya harus merupakan karya yang inovatif. Ya, inovatif itu artinya ada kebaharuan. Lalu yang penting juga saya kira lulusannya harus memiliki pengetahuan yang sifatnya tadi sudah saya sebutkan di depan, sifatnya holistik ya. Jadi memahami pendekatan permasalahan, persoalan dan sebagainya itu dari sisi interdisiplin, multidisiplin maupun transdisiplin yang menekankan pendekatan yang holistik tadi, sehingga lulusannya itu bisa menelurkan nanti konsep-konsep baru yang secara mandiri terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, yang saya kira ini untuk menyelenggarakan mendukung, kalau di dunia itu sering disebut sustainable development ya, pembangunan berkelanjutan. Tapi yang pentingnya saya kira untuk negara kita, bagaimana kita bisa memperbaiki lingkungan di negara kita, sehingga lulusan kita saya kira kompetensinya diharapkan seperti itulah, bisa memberikan kontribusi untuk pembangunan negara kita. Saya kira demikian itu Mbak Suli. Ya, mudah-mudahan lulusan PSL bisa bersama-sama membangun Indonesia ya Pak ya, dan menjaga lingkungan kita. Betul, terutama ya. seperti itu. Nah, untuk dari jalur pendaftaran nih Pak, kan ini PSL itu kan karena multidisiplin dan terutama berarti kan bisa dari berbagai kalangan ya Pak ya, bisa dari dosen, akademisi bisa, dari praktisi bisa gitu ya. Nah, untuk perkuliahannya sendiri ada berapa jalur Pak? Kan mungkin untuk yang sudah bekerja itu kan tidak bisa ikut kuliah di Senin sampai Jumat gitu ya Pak. Apakah PSL membuka jalur perkuliahan di luar jalur yang reguler Pak? Ya, yang pertama sebelum ke jalur ada dua, kalau pertanyaannya soal soal jalur pendaftaran ya. Yang pertama ada yang namanya kelas reguler ya. Kelas reguler itu jalur pendaftaran yang biasa, kuliahnya mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Lalu ada jalur kalau mau misalnya untuk teman-teman yang sudah bekerja dan sebagainya, itu kelas namanya kelas penyelenggaraan khusus. Kalau dulu kita menyebutnya kelas apa dulu ya? Sekarang namanya kelas penyelenggaraan khusus, yang perkuliahannya adalah Jumat malam dan Sabtu. Tapi jangan khawatir ini, meskipun namanya perkuliahannya hanya Jumat malam dan Sabtu, tapi jumlah jamnya kita memang sudah diwajibkan harus sama dengan reguler. Jadi nggak ada perbedaan. Jadi bahwa itu lebih mudah dan sebagainya enggak ya. Itu untuk memberi kesempatan untuk teman-teman yang bekerja ya. Yang mungkin di hari biasa tidak bisa kuliah ya. Betul, tapi Pak. kalau yang kelas reguler tadi biasanya pengikutnya adalah dosen-dosen dan sebagainya yang memang mendapatkan beasiswa untuk belajar. Memang ditugaskan. Itu soal jalur ya, tapi juga ada jalur, pembagian jalur yang berbeda begini. Ada yang namanya by research dan ada yang namanya by course. Nah, yang umum itu biasanya by course. Jadi artinya 2 semester teori lalu 4
semester penelitian. Itu yang by course ya. Ya. Nah, yang by research prinsipnya course-nya lebih sedikit. Walaupun ya tentu masih ada course yang memang dasar yang memang harus diambil juga. Jadi silahkan bagi teman-teman, katakanlah kalau yang by research itu banyak diambil oleh teman-teman yang berasal dari lembaga penelitian misalnya. Ya tentu saja kalau yang by research nanti diperlukan publikasi yang lebih banyak karena namanya juga dia by research gitu. Jadi tapi ada pilihan ya, apakah mau lebih banyak ikut teori atau lebih banyak di penelitiannya. Saya kira itu ada pilihan seperti itu. Oke, berarti PSL sudah membuka kesempatan untuk berbagai ini ya kalangan ya Pak ya. Pertama untuk yang baru fresh graduate itu bisa milih jalur reguler ya Pak ya. Ya. Untuk yang sudah bekerja dan kesulitan untuk ikut perkuliahan di jalur reguler, PSL menyediakan jalur penyanggaran khusus yaitu kuliahnya di Jumat malam dan Sabtu ya Pak ya. Dan satu lagi untuk peneliti mungkin ya Pak ya yang ingin lebih banyak course-nya sedikit tapi lebih banyak penelitian, ada jalur by research. Tapi tentunya tetap ada perkuliahan ya Pak, perkuliahan wajib yang harus diikuti. Mata kuliah jadi bukan hanya harus diambil, tetapi lebih sedikit ya dibandingkan yang by course tadi. Ya. Oke. Itu ya sahabat pasca, jadi PSL sudah menyediakan berbagai macam jalur nih. Jadi jangan takut, pilih yang sesuai dengan keperluannya dan juga kesanggupannya ya Pak ya, bisa di reguler atau kepenyangan khusus ataupun by research. Nah, kembali lagi nih Pak, tadi kan PSL berdiri tahun 1975. Itu berarti sudah sekitar 45 tahun ya Pak ya. Betul. Berarti alumninya sudah banyak dong ya Pak ya. Iya, alumni kita ada database ya alumni. Jadi alumni kita itu sekarang sekitar 1.600-an kurang lebih secara total ya untuk S2 dan S3. Ya. Nah S2 lebih banyak karena waktu studinya kan lebih pendek sedikit, sehingga alumni S2 itu sekitar 900 sampai 1000-an. Ya. Kalau alumni S3 karena S3 lebih sedikit karena yang mengikuti juga lebih sedikit, perkuliahannya juga lebih panjang. Betul. Jadi alumni S3 ada 600-an kira-kira. Jadi ada dari alumni ini ada banyak yang saya kira menjadi dosen maupun ketua program studi di program studi lain di Indonesia, program studi lingkungan ya. Kita misalnya kalau di ilmu lingkungan itu ada PEPSILI. PEPSILI itu Perhimpunan Program Studi Ilmu Lingkungan. Nah itu banyak itu anggotanya adalah program studi ilmu lingkungan di Indonesia. Banyak di Indonesia ya. Ada sekitar berapa 70 gitu. Banyak di antaranya ketua program studi ilmu lingkungan itu yang lulusan PSL misalnya ya. Kemudian juga banyak juga pejabat yang lulusan PSL misalnya gubernur atau gubernur Bengkulu itu kan lulusan PSL juga ya. Beberapa wali kota, Bu Menteri KLHK sendiri kan S2-nya di PSL juga ya. Jadi saya kira cukup banyak. Kita ada himpunan alumninya ya. Oke. Tadi berarti banyak lulusan PSL, mungkin yang dosen itu Pak membuka PS lingkungan di universitas asalnya ya Pak ya. Iya betul. Dan menjadi ketua program studi ya. Karena kita kan berdiri tahun 75 betul. Jadi induknya. Jadi lulusan kita banyak juga yang kemudian membuka program studi PSL di universitas masing-masing. Iya, di universitas asalnya ya Pak ya. Makanya jadi ada di PEPSIL itu banyak yang dari PSL justru ya, dari PSL IPB. Nah, untuk tadi yang Bapak sebutkan, karena banyak sekali nih Pak alumni PSL, jadi PSL sendiri sudah mempunyai himpunan alumni ya Pak ya? Ada himpunan alumni. Itu kegiatannya apa aja itu Pak? Jadi himpunan alumni itu kalau sekarang untuk memudahkan komunikasi kan ya kita semua sama ya, memudahkan komunikasi ada WA group. Nah, jadi kita komunikasi dengan WA group. Kegiatan-kegiatan rutinnya ada cukup banyak. Biasanya himpunan alumni menyelenggarakan seminar yang mendatangkan stakeholder lingkungan ya, yang melibatkan nanti mahasiswa dan alumni. Kemudian diskusi-diskusi, saya kira di sekretariat kita di Baranang Siang juga ada sekretariat himpunan alumninya, sehingga kita tetap terus berhubungan. Demikian juga banyak kegiatan-kegiatan yang diinisiasi yang sifatnya pengabdian kepada masyarakat tapi menerapkan ilmu lingkungan, misalnya contohnya penanaman hutan mangrove, kemudian ikut serta dalam berbagai bakti sosial dan seterusnya. Saya kira terima kasih juga ini kepada himpunan alumni yang dulu pernah diketuai oleh Bu Siti Nurbaya, tapi sekarang ketuanya adalah
Pak Dr. Suryo Adiwibowo ya. Jadi saya kira. Oke, berarti himpunan alumni PSL ini cukup aktif sekali ya Pak ya kegiatannya ya, dan kontribusinya tidak hanya ke PSL tapi juga ke masyarakat ya Pak ya? Karena kita juga himpunan alumni itu juga memiliki komisariat daerah ya, komda-komda. Ada beberapa komda yang sudah dibentuk dan saya kira kita berkoordinasi terus untuk pembangunan lingkungan di Indonesia. Betul Pak, nah, kita menjaga lingkungan kita ya Pak ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Nah, untuk apa tadi? Selain kontribusi dari penanaman mangrove atau apa, dengan seringnya berkumpul mungkin jadi bisa sharing informasi terbaru mengenai lingkungan dan juga mungkin bisa ada masukan-masukan ya Pak ya ke PSL untuk perbaikan kurikulumnya. Apa suka ada diskusi seperti itu Pak untuk perbaikan? Kalau untuk perbaikan kurikulum memang harus ya, itu wajib ya. Jadi memang ya ini kebetulan PSL akan segera habis akreditasinya, kita sedang membangun. Jadi misalnya minggu depan saya mengundang himpunan alumni, kemudian stakeholder yang lain untuk berbicara dan memberikan masukan kepada kurikulum kita. Jadi memang diwajibkan di dalam pengembangan kurikulum itu ada berbagai masukan dari stakeholder, maka itu sangat penting itu. Kebetulan kita minggu depan akan mengadakan lokakarya ya. Jadi kurikulum PSL itu selalu terupdate ya Pak ya, dengan keadaan yang keadaan kini, yang terkini seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi nih Pak. Apa solusi akademis yang ditawarkan oleh PSPSL dalam menghadapi krisis lingkungan hidup dan sumber daya alam nih Pak yang sekarang tengah kita lalui ya Pak ya? Ya, krisis lingkungan hidup dan sumber daya alam ini makin lama tidak hanya di Indonesia juga, tapi juga di seluruh dunia. Kenapa? Karena ya penduduk dunia makin lama makin banyak. Demikian juga di Indonesia penduduk makin lama makin banyak. Otomatis hubungan antara manusia dengan lingkungan itu kan semakin intens ya, pemanfaatan sumber daya alam semakin intens. Jadi kalau tidak hati-hati kan akan terjadi kerusakan-kerusakan dan seterusnya. Nah, PSL sebetulnya didirikan pada hakikatnya untuk membantu bagaimana itu kita semua, tidak hanya kalangan akademisi tapi juga pemerintahan dan sebagainya, untuk memberikan solusi terhadap persoalan lingkungan yang mau tidak mau makin banyak itu. Nah, sehingga solusinya bisa dalam tataran akademis maupun dalam tataran praktis. Kalau dalam tataran akademis ya kita mendidik ahli-ahli lingkungan. Kemudian kita melakukan sosialisasi misalnya melalui publikasi-publikasi di jurnal baik nasional maupun internasional. Kemudian juga melalui seminar-seminar. Baru-baru ini kita mengadakan seminar internasional ya bulan Agustus lalu, dan insya Allah akhir tahun ini proceeding yang akan publish. Jadi melalui secara akademis melalui kegiatan-kegiatan ilmiah seperti itu, termasuk di dalamnya kalau sekarang dalam masa pandemi ada webinar dan sebagainya ya. Nah, dalam tataran praktis juga tadi yang saya sebut ada kelas khusus ya. Kita salah satunya kalau kita mendidik di kelas reguler itu kan jangka panjang biasanya yang kita didik kan para dosen dan ilmuwan memang ya. Nanti jangka panjang pasti harus berguna. Tapi yang dalam jangka pendek juga kita mengundang stakeholder pemerintahan karena itu yang mengambil keputusan secara langsung kan. Ya. Jadi kalau kita ada pejabat yang ikut kuliah dan sebagainya, itu artinya kita melakukan intervensi supaya kebijakannya dia dipandu oleh aspek-aspek lingkungan yang baik begitu, supaya jangan mengambil keputusannya sembarangan gitu, harus mengingat aspek betul, lingkungan. Saya kira itu salah satu upaya-upaya kita bagaimana kita PSL dan stakeholdernya baik dosen maupun IPB secara keseluruhan bisa membantu berkontribusi lah dalam menghadapi krisis lingkungan dan sumber daya alam ini yang mau tidak mau akan semakin berkembang dengan meningkatnya penduduk ya. Iya. Wah, ini sekali ya Pak ya, mudah-mudahan lingkungan kita tetap terjaga nih dengan adanya PSL ini ya Pak ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak, last but not least. Ada pesan-pesan nggak nih Pak untuk sahabat pasca yang masih bingung nih milih-milih mau daftar PS apa ya gitu, dan kenapa sahabat pasca harus pilih PSL? Ya kalau pertanyaannya kalau masih bingung, kalau saya kan karena saya ketua PSPSL kan daftar aja di PSL, kira-kira gitu ya. Kalau pada yang masih bingung. Tapi
Tapi kan nggak boleh begitu juga ya, nggak boleh mementingkan diri sendiri. Tapi secara jujurnya saya ingin memberikan pandangan begitu ya. Jadi pilihlah program studi yang memang cocok dengan minat Anda. Yang pertama itu minat. Betul. Karena kalau kita belajar di sesuatu yang memang bukan minatnya itu agak susah itu. Ya satu minat, yang kedua kalau bisa ya memang sejalan dengan apa yang sudah kita pelajari ketika di S1, S2, S3 gitu ya. Karena dengan demikian itu akan menjadi lebih mudah. Lebih mudah dalam menyelesaikan penelitian, juga lebih cepat gitu ya. Nah, PSL menawarkan dalam konteks ini, PSL menawarkan karena kita adalah program studi multidisiplin, bukan berarti kemudian tidak inline, tapi kita bisa tetap inline di dalam ilmu kita, tapi dengan pendekatan metodologi dan perspektif yang lebih luas. Saya kira dalam konteks itu ya saya sarankan bila PSL bisa dipilih, begitu Mbak Suli ya. Oke, ya bagus sekali nih ya Pak ya. Jadi sekali lagi sahabat Pasya, untuk yang masih bingung memilih program studi apa, tadi PSL sendiri menawarkan bahwa masih bisa ya Pak ya inline dengan pendidikan sebelumnya, ya, tidak langsung berubah gitu ya Pak ya. Betul. Dan yang pertama tadi jangan lupa jangan memilih program studi yang tidak sesuai dengan minatnya ya Pak ya. Nah, betul, itu minat paling penting itu. Iya. Kalau kita senang dengan sesuatu, pasti kita akan melakukannya dengan senang hati dan itu akan membuat sesuatunya lebih mudah. Ya betul, sahabat Pasya, itu pesan dari Pak Widi. Jangan lupa ya Pak, untuk pendaftaran kita tutup tanggal 29 Desember 2021. Nah untuk closing ini mungkin tadi bisa saya simpulkan ya Pak ya, PSL ini berdiri sudah lama, jadi himpunan alumninya pun sudah banyak, status akreditasinya A ya Pak ya, baik untuk program magister maupun program doktornya. Perkuliahannya sendiri tadi ada di Baranang Siang untuk tempat kuliahannya. Pendaftarannya dibuka di semester genap ataupun ganjil, dan jalur pendaftaran PSL membuka untuk jalur reguler, penyelenggaraan khusus maupun jalur by riset. Seperti itu ya Pak ya. Nah demikian sahabat Pasca bincang-bincang kita kali ini dengan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Terima kasih banyak nih Pak Widi. Mudah-mudahan terima kasih Mbak Suli. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa berguna bagi sahabat Pasca dan bagi kita semua. Nah biasanya saya nutup podcast ini pakai pantun nih Pak. Oh silakan Mbak Suli, saya punya pantun ya. Juga itu. Okay. Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa beli batagor. Kalau kamu masih bingung mau sekolah di mana, daftar aja di Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Yang ramah dan berkualitas. Mantap Mbak Suli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Pasca Sarjana IPB selanjutnya.